من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم. Sesaat lagi kita menyaksikan Gema Dakwah Ramadan. Acara ini terselenggara berkat kerjasama yang baik PCNU Kabupaten Kolaka bersama BKMT Kabupaten Kolaka. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita kembali dipertemukan dalam suasana sehat walafiat dalam satu program acara yang diprakarsai oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kolaka dan Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Kolaka. Apalagi kalau bukan acara kita Gema Dakwah. Iya, kita masih di acara Gema Dakwah Ramadan di kesempatan sore hari ini. Dan terima kasih sebelumnya kepada pihak-pihak sponsor yang telah mendukung kegiatan kami, yakni PT Ceria Nugraha Indotama, PT Aneka Tambang Pomala, Toko Sentral Jaya, Dewan Kemakmuran Masjid Baitur Rahim Kelurahan Sea, dan Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia DPD Kabupaten Kolaka. Dan perlu kami sampaikan para pemirsa di rumah serta hadirin yang ada di Masjid Baitur Rahim saat ini, bahwa acara ini disiarkan secara langsung oleh 4 stasiun TV lokal yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang pertama dari Anawai TV, TV kebanggaan kita di Kabupaten Kolaka. Yang kedua Medulu TV Kabupaten Konawe, terus ada Anindo TV Kota Kendari, dan Kolaka Utara TV Kolut. Iya. Dan baik, kita langsung saja menyapa Ustadz kita di kesempatan sore hari ini yang akan membawakan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya Ustadz dipegang. Wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Ustadz ya. Alhamdulillah. Kalau ibu-ibu bagaimana kabarnya hari ini? Iya, saya mau kenalan juga dengan ibu-ibu. Ibu-ibu dari Majelis Taklim apa? Jelas Ustadz ya, Nurul Iman Kelurahan Balandete. Iya. Jauh juga tempatnya ya. Oke, baik, alhamdulillah di sore hari ini boleh tahu Ustadz materi atau tema yang akan diangkat untuk sore hari ini Ustadz apa? Berdasarkan dari yang disampaikan PCNU, iya, insya Allah kita akan bahas tentang membentuk keluarga sakinah. Membentuk keluarga sakinah. Masya Allah. Ibu-ibu siapkan ya, siapkan, kita dengarkan baik-baik ceramah ini ya, karena ini juga adalah sebuah pembelajaran ya, bukan cuman ibu-ibu tapi untuk MC juga tentunya. Baik, para hadirin yang berada di rumah serta seluruh ibu-ibu yang berada di Masjid Baitur Rahim saat ini, marilah kita menyimak
tausiah jelang berbuka puasa yang akan dihantarkan oleh Al-Mukarram guru kita Haji Syaifuddin Mustaming SAG MA. Kepadanya dengan hormat kami silahkan. Terima kasih host Bung Ahmad Rifai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati Bung Ahmad Rifai selaku host pada kesempatan ini, para bunda dari Majelis Ta'lim Nuliman Kelurahan Balandete, alhamdulillah kita juga patut menyapa para pemirsa yang ada di rumah atau yang sedang menyaksikan siaran langsung dari Masjid Baitur Rahim Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka. Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah, di kesempatan ini Allah takdirkan kita untuk dapat hadir sekaligus berhimpun dalam sebuah ta'lim yang biasa kita sebut dengan pengajian. Atas inisiatif pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kolaka bersama Badan Kontak Majelis Ta'lim Kabupaten Kolaka. Acara ini kita laksanakan, dan di kesempatan ini kami diamanahkan untuk menyampaikan materi seputar bagaimana membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ini ibu-ibu sering kan mendengar istilah sakinah ya Bu ya? Sering ya. Tadi kita mendengarkan beberapa potong ayat dalam Al-Quran yang dibacakan oleh qari kita yang juga hafiz ya. Di dalam Al-Quran pada surah Ar-Rum ya, tepatnya pada ayat 21, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqalakum adalah diciptakannya bagimu pasangan, azwaja. Lalu untuk apa Allah menciptakan pasangan hidup bagi setiap manusia? Litaskunu ilaiha. Kalau secara tekstual di dalam Al-Quran kita menjumpai terjemahan litaskunu ilaiha itu adalah supaya kamu mendapatkan ketenangan. Kalau dalam kaidah bahasa Arab, kata litaskunu sesungguhnya berasal dari kata sakana yaskunu yang berarti tinggal. Ini kalau terjemahan bahasa Arabnya. Nah, ketika kalimatnya adalah litaskunu ilaiha, menurut tafsir ini mengandung makna bahwa untuk mewujudkan keluarga yang damai, yang dalam istilah agama disebut dengan keluarga sakinah, ini harus diawali iktikad baik oleh sepasang suami istri untuk mewujudkan litaskunu ilaiha. Syarat awal untuk dapatkan litaskunu ilaiha adalah sama-sama punya niat untuk tinggal bersama ya. Jadi yang mengawali
niat baik dari sepasang suami istri untuk dapat litaskunu ilaiha, untuk mendapatkan ketenangan itu harus ada niat untuk tinggal secara bersama. Ya. Karena hakikat dari sebuah pernikahan tentu sama-sama mau tinggal. Ya. Karena tentu lain cerita kalau misalnya ada orang selesai menikah, ini sepasang suami istri ya, selesai menikah, sang suami tinggal sama orang tuanya, istri tinggal juga sama orang tuanya. Ini berarti bukan sepasang suami istri, tapi satu pasang yang terpisah. Kan begitu maknanya. Seharusnya harus ada niat untuk hidup bersama. Ini syarat mutlak. Ya. Kenapa harus ada niat itu? Untuk sampai kepada litaskunu ilaiha, ya, yang secara kontekstual seharusnya dimaknai bahwa inilah keluarga yang diliputi ketenangan, kedamaian, ketentraman, sehingga inilah yang bisa menjadikan keluarga itu wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Iya. Kalau ada ketenangan, ada kedamaian, ada ketentraman dalam rumah tangga, inilah yang memungkinkan dengan rahmat Allah Ta'ala wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, dan dijadikannya atas kamu, kata Allah, di antaramu apa yang Allah hadirkan, mawaddah warahmah. Mawaddah warahmah itu bermakna cinta, kasih dan sayang. Jadi memang ini ada hubungan timbal balik para bunda yang saya hormati, ya, para pemirsa yang ada di rumah atau di mana saja Anda berada. Hubungan timbal balik yang saya maksud adalah ketentraman dan ketenangan di satu sisi sangat dibutuhkan untuk terciptanya cinta dan kasih sayang. Sebaliknya, cinta dan kasih sayang ini menjadi syarat untuk terciptanya ketenangan. Ya. Makanya hari ini bukan lagi zamannya ada biasa istilah ini. Mohon maaf para bunda ya, para pemirsa di rumah, dalam rumah tangga ada yang biasa kita dengar istilah dulu. Katanya, biarkanlah, atau meskipun saya makan nasi dan garam, yang penting bahagia. Tidak ada ceritanya mau bahagia kalau hanya nasi dan garam. Ya. Makanya agama mengajarkan kita ada syarat untuk mendapatkan itu. Nah, sehingga sebagai orang mukmin, ya, sebagai orang yang beriman, ketika bicara keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, maka kita diamanahkan. Ada yang menjadi wasiat Allah dan Rasulnya. Wasiat yang saya maksud adalah berkenaan bagaimana kita menjadikan diri kita orang mukmin yang kuat. Makanya Rasulullah SAW berpesan, al-mu'minul qawi, orang-orang mukmin yang kuat, ya, khairu wa habbu ilallah, itu lebih baik dan dicintai oleh Allah. Terima kasih. Anda baru saja menyaksikan ketimbang orang mukmin yang lemah dalam segala bentuk kebaikan. Menurut tafsir hadis, termasuk dalam untuk membangun keluarga, ya, untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, maka ada pilar-pilar yang menjadi kekuatan sebagai modal keluarga yang mesti kita bangun, ya. Atau dengan kata lain, ada syarat berupa kekuatan-kekuatan sebagai modal kita untuk kita terapkan di keluarga. Apa modal itu? Ya. Yang pertama, agama mengajarkan kita bangunlah kekuatan akidah, ya. Akidah yang biasa juga kita mengenalnya dengan istilah tauhid, ya, keyakinan, iman. Ini dasar yang mesti dibangun di keluarga kita.
Betapa pentingnya akidah ini menjadi pondasi utama. Ini menjadi pondasi utama. Untuk sampai kepada hal-hal yang lain, maka akidah menjadi yang paling penting. Dengan meyakini bahwa Allah Maha Kuasa, Allah satu-satunya zat tempat kita beribadah dan kepadanya kita minta pertolongan. Ini yang kita tanamkan. Karena termasuk keluarga yang baik, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah adalah keluarga yang dalam kehidupannya dia yakin dengan kekuasaan Allah. Pilar yang kedua, dan ini sebagai pilar yang sangat memungkinkan terciptanya akidah yang kuat, disebut dengan kekuatan ibadah. Untuk menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, ini harus dikuatkan dengan kekuatan ibadah. Kita punya tanggung jawab yang sama terhadap Allah. Kita tunaikan apa yang menjadi kewajiban kita, baik yang Allah fardukan maupun yang menjadi sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, bicara tentang kekuatan ibadah dalam keluarga ini, selain hubungan kita kepada Allah secara vertikal, sebagai wujud tanggung jawab kita, misalnya ibadah sholat atau bentuk amal-amal soleh yang lain, maka termasuk segala bentuk tanggung jawab, baik tanggung jawabnya suami maupun tanggung jawab istri dalam keluarga ini, kita ikhtiarkan dia bernuansa ibadah. Sebagai contoh, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, misal sebagai suami, ketika dia mencari nafkah yang tentu Allah sudah hamparkan di buminya yang luas ini, ketika itu dilandasi dengan niatnya, dengan iktikad baiknya. Ini juga pesan bagi suami-suami yang ada di rumah dan suami-suami dimanapun Anda berada. Kita diajarkan, setiap kita keluar dari rumah kita dengan kalimah bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ketika kita akan mencari nafkah, kita akan mencari rezeki yang Allah tebarkan di bumi ini, iktikadkan, saya mohon ridha Allah Ta'ala untuk mencari rezekimu ya Allah, aku akan nafkahi istri dan keluargaku. Ketika itu yang mendasari niatnya mencari rezeki, maka ini bernilai ibadah. Sebaliknya, sebagai istri misalnya di rumah, dari setiap yang dikerjakan, pekerjaan rumah tangga, mulai urusan masak, urusan mencuci pakaian dan lain sebagainya, iktikadkan untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah Ta'ala. Maka setiap tetes keringat yang bunda-bunda tercinta, yang para ibu lakukan di rumah, setiap satu tetes keringat yang dikeluarkan itu, insya Allah di akhirat nanti, di surga nanti, Allah ganti dengan segudang berlian yang luar biasa. Amin. Ini luar biasa. Niatkan ibadah. Jadi ibadah yang dimaksud selain hubungan kita kepada Allah, semisal ibadah sholat, maka termasuk tanggung jawab baik sebagai suami maupun istri, kita nuansai supaya bernilai ibadah. Bahkan mohon maaf, kalau biasa dalam acara walimatul urs, dalam acara pernikahan, sekali lagi saya mohon dimaafkan, saya biasa menyampaikan, bahkan termasuk urusan ketika hubungan suami istri, ketika misalnya akan melakukan hubungan intim suami istri, maka sedapat mungkin ini kita nuansai dengan ibadah. Bagaimana cara menuansainya dengan ibadah? Ini juga ilmunya Bapak Ibu. Ada satu hadis Nabi yang mengingatkan kita bagaimana sebenarnya itu cirinya wanita solehah. Antara lain, idza nazarta sarratka. Para suami diingatkan Rasulullah, salah satu ciri istri yang solehah itu, istri yang baik, idza nazarta, ketika engkau melihatnya, sarratka, engkau pasti terpikat. Nah, gitu. Membuat hatimu senang.
Nah karena itu mohon maaf ya, yang saya maksudkan dengan menuansakan ibadah dari setiap hubungan suami istri itu ya, layaknya suami istri ketika akan melakukan hubungan yang baik itu, maka jangan kita lalaikan ya. Jagalah kesucian kita, sama-sama kita bersuci supaya nanti bernilai ibadah. Di saat suami akan menghampiri istrinya, jangan lupa kita beri salam, assalamualaikum ya babur rahmah, keselamatan atasmu wahai pintu kasih sayang. Kemudian istri juga menjawab, waalaikumsalam ya sayyidul amin, keselamatan atasmu wahai tuan terpercaya. Kalau suami sudah iktikadkan beri salam kepada istrinya dengan kalimat keselamatan atasmu wahai pintu kasih sayang, karena hakikatnya suami akan mendapatkan, dia menginginkan mendapatkan kasih sayang lahir batin dari istrinya. Lalu istri mendoakannya, keselamatan atasmu wahai tuan terpercaya. Insya Allah suami ketika mendapatkan nafkah lahir batinnya, dia senang secara rohani, secara batin dia terpuaskan, maka insya Allah mustahil, tidak mungkin, tidak akan dia melihat perempuan-perempuan yang lain yang ada di luar sana. Kita jadi seorang yang dia cintai. Allahu Karim, subhanallah wa bihamdi. Yang tidak kalah pentingnya, ini berkenaan dengan iktikad baik kita ya, sebagai suami istri dalam rumah tangga, ini menjaga yang disebut dengan kekuatan akhlak. Insya Allah akhlak yang baik itu buah atau produk dari ibadah yang benar. Karena itu tiga kekuatan ini tidak bisa dipisah, mulai akidah, ibadah, dan akhlak. Artinya bahwa keluarga yang tentram, yang diliputi cinta kasih dan sayang, adalah keluarga yang di dalamnya baik suami, istri termasuk anggota keluarga yang lainnya sama-sama punya tabiat, sama-sama punya adab, punya moral. Dalam bahasa agama disebut akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Disinilah pentingnya ya, disinilah pentingnya bagaimana supaya suami dihormati istrinya ya. Maka suami juga mesti dia hargai dan dia sayang istrinya. Dengan kata lain, kalau istri dapat menghormati suami, kenapa tidak suami selalu berikhtiar untuk menghargai dan sayang kepada istrinya. Ini hubungan timbal balik. Ciptakan suasana yang damai itu dengan suasana akhlak yang mulia. Inilah yang disebut untuk dalam istilah agama kita disebut saling menghormati. Mohon maaf kalau lidahnya orang Tolaki atau Mekongga menyebutnya Pinoko Owose, orang Bugis bilang menyebutnya Ipaka Lebi. Kita hidup saling menghormati, saling menghargai. Apalagi sebagai suami istri, akhlak atau tabiat yang baik ini menjadi hal yang amat penting. Nah, akhir-akhir ini terus terang saja, tamanya para bunda saya yang saya cintai ya, yang saya sayangi, ada satu kondisi hari ini yang memprihatinkan, dan ini menjadi penyakit di keluarga. Dan satu hal yang saya maksud ini bisa menjadi penyebab ya, terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Benda itu kecil dan hanya satu, dialah handphone. Ini terus terang saja di mana-mana saya menyampaikan tausiah karena banyak curhat. Handphone ini menjadi salah satu alat yang sebenarnya kita akui punya dampak positif, banyak manfaatnya ya. Handphone ini punya banyak manfaat ya. Tapi di satu sisi kita mesti waspada dampak negatifnya. Dampak positifnya begitu banyak. Orang yang jauh kita bisa berkomunikasi, kita bisa sampaikan pesan kita ya. Bahkan aplikasi-aplikasi termasuk Al-Quran, ketika dalam kondisi darurat kita bisa buka Al-Quran di handphone ya. Tapi dampak negatif yang saya maksud yang perlu kita waspadai ya, ini kadang-kadang kehadiran handphone dalam hidup kita ini menyita lebih separuh waktu kita dalam satu hari. Tidak hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga ya. Sampai-sampai saya biasa mengistilahkan bahwa
ketika dulu orang tua kita, bapak ibu kita ketika dulu ya mau tidur di tempat tidur itu mereka curhat. Sebagai suami tanya kepada istri, ya, Ma, Bu, bagaimana kondisi di rumah, bagaimana anak-anak, ya, bagaimana logistik, bagaimana beras, masih ada tidak, lauk apa lagi untuk besok. Itu dulu. Istri tanya kepada suami, Pak, gimana pekerjaan seharian, ada masalah tidak. Itu dulu terjadi komunikasi yang baik di tempat tidur sebelum tidur. Sekarang mudah-mudahan masih ada. Karena yang banyak terjadi, suami istri mau tidur, istri sibuk nge-Facebook, suami sibuk nge-Instagram. Begitu ngantuk, yang dilakukan sama-sama sibuk cari tempat cuk, mau ngecas si HP-nya. Sekalinya bangun, bukan juga bangun buru-buru untuk hadapkan diri kepada Allah untuk sholat, tapi berlomba-lomba ke tempat cuk yang tadi, tempat dia cas HP-nya. Takut HP-nya meledak karena kelebihan casnya. Subhanallah wa bihamdi. Masih ada hal-hal lain yang menjadi kekuatan penting untuk kita bahas pada kesempatan ini. Namun untuk saat ini kami kembalikan kepada host. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat, ridho dan keberkahannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik ini Ustadz, ini pembahasan kita di sini ya, karena untuk membangun sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu, kalau kita cukup mendengarkan dari Ustadz itu sangat mudah. Yang menjaganya ini yang agak sulit ini, menjaganya. Ya seperti itu Ustadz ya. Dan menarik ya ibu-ibu ya. Pertanyaan mungkin ibu-ibu sudah terbenak di pikirannya akan jadi seperti apa. Apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan ya? Jadi siap-siap ibu-ibu. Nah untuk di kesempatan sore hari untuk pemirsa di rumah, kita akan kembali lagi selepas pariwara berikut. Ya, baiklah, kita kembali di acara Gema Dakwah. Alhamdulillah. Ibu-ibu masih sehat ya? Alhamdulillah. Ya, baik, Ustadz, sepertinya ibu-ibu ini sudah penasaran ya. Pasti banyak sekali hal-hal yang ingin didiskusikan, ditanyakan di acara kita kali ini. Baik ibu-ibu, siapa yang ingin bertanya ibu-ibu? Coba angkat tangan. Saya lihat dulu. Oh ya, ibu yang di depan dulu. Kami persilakan ibu, mic-nya di on. Oke, baik ibu-ibu, silakan. Sebutkan nama ya, nama dan dari majelis tadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Nama saya Ibu Hasniati dari Majelis Taklim Nurul Iman, Kelurahan Balandete. Adapun yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana layaknya keluarga sakinah mawaddah Iya. Iya, bagaimana layaknya keluarga sakinah mawaddah warahmah? Langsung dijawab Ustaz. Kami persilakan. Kita langsung memberi komentar dari pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Hasniati ya, dari Majelis Ta'lim Nurul Iman, Kelurahan Balandete. Bagaimana layaknya keluarga sakinah mawaddah warahmah? Iya. Kalau merujuk ayat yang tadi saya sampaikan di mukaddimah ya, ayat 21 pada surah Ar-Rum ya, maka memang ada yang menjadi syarat untuk kita wujudkan dalam rumah tangga. Jadi layaknya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah adalah sebuah tatanan keluarga ya, yang tentu ada suami, ada istri. Dia semakin sempurna ketika Allah rahmati dengan keturunan-keturunan yang soleh solehah ya, yang rumah tangga itu dia taat kepada Allah Ta'ala dan dia mandiri dalam kesejahteraannya. Itu kalau pengertian definisi. Nah sehingga untuk memungkinkan capaian itu seperti dalam uraian tadi kita sudah menjelaskan 3 hal ya. Ada kekuatan akidah, kekuatan ibadah, kekuatan akhlak yang mesti kita bangun ya. Karena memang ini pondasi utama. Kita juga tidak boleh lupa bahwa ada yang namanya kekuatan ilmu dan kekuatan ekonomi dalam keluarga yang kita butuhkan. Itulah saya katakan tadi, hari ini bukan lagi zamannya kita mengatakan prinsip biar saya makan nasi dan garam, yang penting bahagia Kak. Karena tidak bisa bahagia kalau hanya nasi dan garam. Harus ada lauknya ya, harus ada selingan-selingan yang lain. Tapi yakinlah dengan rahmat Allah Ta'ala, ketika kelayakan keluarga sakinah mawaddah warahmah itu ingin kita dapatkan, ingin kita raih, selama kita kedepankan status kita sebagai hamba ya, sembari kita tidak lupa tanggung jawab kita di dunia. Dan saya ingatkan untuk diri saya dan kita semua ya, layaknya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah termasuk rumah tangga yang suami dan istri masing-masing tunaikan tanggung jawabnya, tunaikan kewajibannya seperti apa yang sesungguhnya. Dan dalam kondisi tertentu tidak boleh lupa, jangan kita lalai. Ada satu kondisi ya, kewajiban suami itu ya, mohon maaf, kewajiban istri itu bisa saja dikerjakan oleh suami. Kalau dalam nasihat perkawinan saya biasa menyampaikan, misalnya rutinitas yang namanya mencuci, masak itu kerjaan istri. Tapi ketika misalnya istri dalam keadaan sakit, tak bisa apa-apa, maka dalam kondisi itu suami jangan malu-malu, jangan gengsi, lakoni perannya istri. Suami jangan malu untuk cuci pakaian, suami jangan malu untuk masak untuk keluarganya. Saya kira seperti itu Bunda ya. Terima kasih. Iya, saya kira cukup jelas ya Bunda ya. Alhamdulillah. Dan di kesempatan sore hari ini kita masih buka lagi Ustadz pertanyaan ya. Selanjutnya ya, yang ingin bertanya kami persilakan. Siapa tadi? Angkat tangan Ibu. Yang mana? Kayaknya antusias sekali nih Ustadz ini. Kita antusias sekali untuk penanya di sore hari ini. Kayaknya Ibu yang di sudut ini kayaknya yang ingin bertanya lebih jauh. Kami persilakan Ibu. Mic-nya di on, sudah on ya? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Dharma dari Masjid Nurul Iman Kelurahan Balandete. Pertanyaan saya, apa yang sebaiknya harus dilakukan untuk mewujudkan seorang istri untuk keluarga sakinah? Terima kasih. Oh iya. Yang harus dilakukan. Iya. Ini justru menjadi pengingat bagi saya. Sama ketika saya bertanya sebagai suami, saya harus seperti apa supaya keluarga saya bisa sakinah. Nah, kalau pertanyaannya Ibu Dharma tadi ya, dari Majelis Taklim Nurul Iman Balandete, sebagai istri apa yang harusnya, apa yang idealnya ya dilakukan, dimiliki dan dilakukan oleh istri supaya bisa mendukung, bisa nopang keluarganya jadi sakinah.
Sakinah, mawaddah, warahmah. Sekali lagi, yang kita inginkan keluarga sakinah adalah keluarga yang tentram, yang tenang, yang damai, mawaddah warahmah, yang diliputi dengan rasa cinta dan kasih sayang. Sebagai istri sama seperti yang saya katakan tadi, ya. Ada kewajiban yang memang harus diwujudkan dalam rumah tangga. Ini mohon maaf ini. Kenapa misalnya kalau suami sudah membangunkan istrinya, atau misalnya suatu waktu kondisi justru istri yang layak membangunkan suaminya di 2/3 malam, di 1/3 malam maksud saya, ya. Nah, usai kita laksanakan sholat baik sunat tahajud termasuk yang namanya sholat subuh misalnya, maka termasuk tanggung jawab yang paling tidak boleh diabaikan oleh istri, ya, adalah kita siapkan apa yang menjadi kebutuhan suami. Ya tentu suami misalnya pagi ini di luar bulan puasa, ya, di luar bulan puasa. Mungkin ada yang mau minum teh, mau minum kopi atau sarapan pagi, ya. Termasuk pakaian yang mau dipakai, apakah mau ke kantor, mau ke pasar untuk dagang, atau misalnya mau ke kebun, ya, mau ke sawah. Ini sudah harus disiapkan, ya. Meskipun memang untuk kerjasama yang baik, karena juga ada tipikal suami itu, meskipun istrinya mau siapkan, dia bilang jangan kita yang siapkan mak, nanti bisa saya sendiri, umpama gitu. Itu tidak mengapa, yang penting sama-sama saling pengertian. Tapi ketika misalnya dalam posisi bagaimana sebagai istri bisa menopang, bisa mendukung terciptanya keluarga sakinah mawaddah warahmah itu, maka yang paling utama jangan kita lupa tanggung jawab kita masing-masing. Sebagai istri, apapun yang menjadi kewajiban kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Iya. Ya, tidak hanya berkaitan persoalan pemenuhan kebutuhan suami secara lahir batin, ya. Apa yang suami butuhkan di misalnya setiap dia mau kerja, ya. Termasuk bagaimana sebagai istri berusaha dengan sebaik mungkin, ya, menerapkan nilai-nilai akhlak yang baik di hadapan suaminya. Iya. Seperti yang saya katakan tadi, sebagai istri berusahalah selalu untuk hormat kepada suami. Iya. Nah, antara lain ada kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang diajarkan kepada istri beliau dan istri beliau itu amalkan. Nah, ini termasuk pesan para bunda, pesan bagi para bunda dan para bunda yang ada di rumah, ya. Jangan kita pernah abai, jangan kita lalai, ya. Ketika misalnya suami mau pergi kerja, ya, kemanapun dia kerja, yang ngantoran, yang ke pasar misalnya mau dagang, atau yang mau ke kebun, ya, dampingi suami tak. Itulah kenapa orang-orang tua kita dulu begitu suaminya mau pergi kerja, itu ditemani sampai di depan pintu. Ini ilmu Rasulullah. Bila perlu, sang istri itu di saat suaminya sudah mau pergi, itu sambil dia elus-elus lengan atas suaminya. Kalau bahasa Bugisnya ini paling-paling, ya kan? Lengan atas, sambil dibaca doa. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, irhamna. Ini bentuk adab. Lalu kita salaman kepada suami. Di saat salaman kita membaca salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dihiruplah tangan suami. Ini kata kuncinya. Di tangan suami itu, di bagian atas ini disebut rahmah, kasih sayang. Di telapak tangan ada berkah. Salaman kepada suami, mau hirup dua-duanya boleh, salah satunya juga boleh. Apalagi begitu dia pulang dari kerja, berusahalah kita menjadi orang yang pertama menyambut suami kita. Suami datang dari kerja, sambut dia. Begitu suami beri salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, sapa suami, datang miki bapak. Tentu dengan lembut juga dia balas, iya sayang, datang mak. Kalau sudah jawaban seperti itu yang muncul, Masya Allah,
jemput suami, salaman. Kalau perlu sekali lagi hirup ketika salaman. Ya, di sini ada berkah. Begitu selesai salaman, baca Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, hirup. Apalagi kalau tanggal muda, pasti berkah. Ya. Subhanallah wa bihamdi. Ini adab. Nah makanya ibu-ibu, para bunda ya, termasuk yang ada di rumah, kenapa dalam adat atau istilah kearifan lokal kita, ya, utamanya di Sulawesi ini, kenapa kalau setelah yang namanya akad nikah ada istilah pembatalan wudhu, ya. Orang sekarang menyebutnya mapasiluka, ya. Orang dulu justru menyebutnya mappasikarawa. Itulah pembatalan wudhu. Sebenarnya kalau sudah akad nikah sah suami istri itu wudhunya tidak batal, ya kan? Ini hanya istilah dalam kearifan lokal. Nah kenapa prosesi pembatalan wudhu itu misalnya ditunjukkan dengan beberapa bentuk i'tikad. Ada yang menyentuh ujung daun telinga, ada yang di sini. Ini semua punya makna. Hakikatnya satu, bentuk kepatuhan istri kepada suami dan suami supaya hormat kepada istrinya. Terima kasih, saya kembalikan kepada host. Iya, terima kasih banyak Ustadz ini. Kayaknya kita langsung ke pertanyaan selanjutnya nih Ustadz. Ibu yang ingin bertanya tadi siapa? Oh ya, saya kayaknya tadi sudah di sini. Kita ke belakang lagi. Ibu yang di belakang, kami persilakan Ibu bertanya. Nama dan dari mana? Makasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Nurwati dari Majelis Taklim Al Khairat Kelurahan Balandete. Adapun yang saya ingin tanyakan kepada Ustaz yaitu bagaimana letak tanggung jawab seorang suami dalam pembinaan keluarga. Makasih Ustaz. Masya Allah, subhanallah wa bihamdi. Ibu ya, Hajah ada yang bertanya dari Al Khairat Balandete ya. Ibu bertanya itu saya gemetar karena pertanyaannya berkaitan dengan tanggung jawab suami. Dan ini juga tanggung jawab bagi suami-suami yang ada di rumah yang masih sempat menyimak atau menyaksikan tayangan siaran langsung pada kesempatan sore ini. Ini pertanyaan yang menarik. Sebagai suami ya, bagaimana yang seharusnya, bagaimana idealnya yang dilakukan terhadap pembinaan di keluarganya? Merujuk pada firman Allah di dalam Al-Quran ya, di surah At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Qu anfusakum, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu, pelihara keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya neraka itu adalah manusia dan batu. Jadi bahan bakar neraka itu manusia dan batu. Dalam ayat ini Allah peringatkan kita, termasuk mohon maaf, di sini ada perintah berkaitan dengan tanggung jawab suami. Yang punya tanggung jawab, kewajiban utama untuk menyelamatkan keluarganya termasuk dari api neraka adalah suami. Itulah sebabnya sebagai suami kita punya tanggung jawab yang besar. Saya ingatkan diri saya sampaikan kepada para suami ya, termasuk para pemirsa. Sebagai suami saya ingatkan kita semua, tanggung jawab kita besar, tanggung jawab kita sangat berat. Karena tidak hanya bicara tentang pemenuhan kebutuhan sehari-hari berkaitan dunia keluarga kita, tetapi yang paling penting juga adalah bagaimana kebutuhan negeri akhirat keluarga kita. Nah, kalau pertanyaannya seperti apa yang idealnya, bagaimana suami yang lakukan sebagai penanggung jawab dalam pembinaan di keluarganya, maka tentunya selain kita tidak abaikan, sebagai suami kita tidak abaikan tanggung jawab kita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga kita, baik berkaitan makannya, minumnya, ya pendek kata sandang, pangan dan papan ya. Ini tanggung jawab suami. Mulai bicara pakaiannya, bicara kebutuhan makannya dan lain sebagainya, ini terkait dunia. Maka termasuk sebagai suami
Di dalam keluarga ketika bicara pembinaan, jangan kita lupakan tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai agama dalam keluarga kita. Ini yang paling penting, Bu. Karena kalau dalam Al-Quran kita sudah diingatkan, ketika orang tua meninggal, ya, kita tidak perlu berpesan dengan pertanyaan, apalagi nanti nak yang kau makan setelah saya mati. Tapi pertanyaan yang mesti timbul adalah, nak, kepada siapa engkau menyembah setelah aku mati? Siapa lagi yang engkau andalkan setelah aku mati? Karena memang tidak ada yang diandalkan kecuali semata-mata Allah Ta'ala. Intinya bahwa selain pemenuhan kebutuhan hidupnya berkaitan dunia, baik terhadap istri maupun anak-anak ataupun anggota keluarga yang lainnya, maka yang paling penting, yang paling utama, jangan kita lupakan pemenuhan kebutuhan keluarga kita berkaitan negeri akhiratnya, baik itu masalah ibadah, penerapan akhlak yang mulia dan lain sebagainya, menjadi hal yang penting. Seiringlah kepentingan dunia dan akhirat, karena keduanya adalah penting. Dan insya Allah inilah yang bisa membawa keberkahan menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Iya, alhamdulillah, sangat menarik tentunya apa yang dibahas oleh Ustadz kita di sore hari ini. Dan sebenarnya Ustadz ini dalam hati ibu-ibu ini masih banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan. Namun kita dibatasi oleh waktu dan tentunya kalau ibu-ibu mungkin ingin bertanya, Ustadz kan pasti kenal dengan Ustadznya ya, nanti sharingnya secara pribadi saja ya, seperti itu. Baiklah para pemirsa yang berada di rumah serta para ibu-ibu yang berada di Masjid Baitur Rahim saat ini, kita akan kembali lagi selepas pesan-pesan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'd. Saya Haji Muhammad Yuwana Said, SAG MA, Wasyuriya, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kolaka, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1 Ramadan 1442 Hijriah. Semoga kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, tibalah kita di penghujung acara pada kesempatan sore hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu majelis taklim yang sudah meluangkan waktu di sore hari ini. Seharusnya ibu-ibu berada di rumah ya, menyiapkan buka puasa. Namun terima kasih sekali lagi atas waktu dan kesempatannya di acara Gema Dakwah. Dan kami juga ucapkan banyak terima kasih Ustadz atas waktu dan kesempatannya. Dan insya Allah para pemirsa yang berada di rumah, kita akan bertemu lagi di esok hari dengan program acara yang sama. Dan kami akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita menyaksikan Gema Dakwah Ramadan.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين